Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kisah sepotong roti yang menyebabkan pendosa masuk surga. Kisah ini berawal dari Jazirah Arab. Abu Musa al-Asy'ari sendiri adalah orang kepercayaan dan kesayangan Rasulullah SAW dan para khalifah serta sahabat-sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, Abu Musa diangkat bersama Mu'adz bin Jabal sebagai penguasa di Yaman. Dan setelah Rasulullah SAW wafat, ia kembali ke Madinah untuk memikul tanggung jawab dalam jihad besar yang sedang dijalani oleh tentara Islam melawan Persia dan Romawi. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Abu Musa diangkat sebagai gubernur di Basharah, sedangkan Khalifah Utsman bin Affan menunjuknya sebagai gubernur di Kufah. Semasa hidupnya, Abu Musa mengenal seorang laki-laki yang sangat tekun beribadah. Selama 70 tahun, laki-laki itu selalu beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah pula ia meninggalkan tempat ibadah. Hari-harinya dihabiskan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ibadah itu karena ia memang tinggal dan menjaganya. Hingga suatu hari datanglah godaan pada laki-laki tersebut. Ia digoda oleh seorang wanita. Ia masuk dalam jebakan dosa dari wanita tersebut. Selama 7 hari ia bergelimang dalam dosa melakukan perzinaan. Ia tidak punya hubungan apa-apa dengan wanita penggoda tersebut, tetapi ia melakukan perzinaan dengan wanita itu. Tak lama kemudian ia pun tersadar akan dosa-dosanya. Ia pergi meninggalkan sang wanita dan kembali bertobat. Namun untuk kembali pada rumah ibadah yang selama ini dijaganya, ia tidak sanggup. Ia bertobat, kembali beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ia merasa tak pantas lagi berada di tempat tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk mengembara kemanapun kakinya melangkah. Sholat, sujud, zikir, dan ibadah lainnya tak pernah ditinggalkannya. Dalam pengembaraannya tersebut, akhirnya sampailah ia ke sebuah pondok renyok yang di dalamnya telah tinggal 12 fakir miskin. Ia bermaksud bermalam di sana karena badannya telah letih karena melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ia pun jatuh tertidur bersama penghuni lainnya di tempat tersebut. Rupanya di dekat pondok tinggallah seorang dermawan yang setiap malamnya selalu membagi makanan bagi fakir miskin yang tinggal di lingkungan sekitarnya. Biasanya ia membagi-bagikan roti. Ia pun selalu adil membagikan 1 potong roti untuk masing-masing orang yang tinggal di pondok tersebut. Malam itu, laki-laki pengembara yang sedang bertobat tersebut juga mendapatkan jatah pembagian roti dari sang dermawan karena dianggap penghuni tempat pondok tersebut. Namun, ternyata salah satu dari fakir miskin penghuni pondok itu tidak mendapatkan pembagian jatah roti. Mengapa saya tidak mendapatkan roti? Ujar sang penghuni pondok pada sang dermawan. Pertanyaan tersebut dijawab oleh sang dermawan. Kamu lihat sendiri, roti yang aku bagi-bagikan telah habis, padahal aku telah membagikannya secara adil. Masing-masing 1 potong roti untuk setiap orang yang tinggal di sini. Seperti hari-hari sebelumnya, aku membawa 12 potong roti, ujarnya. Mendengar ungkapan dari orang yang membagikan roti tersebut, maka lelaki yang sedang bertobat itu lalu mengambil roti yang telah diberikan kepadanya dan memberikannya kepada orang yang tidak mendapatkan bagian tadi. Padahal perjalanannya jauh sebenarnya telah menguras energinya. Apalagi ia menjalani dengan perut kosong. Di tangannya telah ada 1 makanan yang bisa mengisi perutnya. Namun karena ia merasa itu bukan haknya, ia rela kembali merasa lapar dan memberikan sepotong roti tersebut pada yang berhak. Keesokan harinya, laki-laki pengembara yang sedang bertobat itu meninggal dunia. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditimbanglah amal ibadah yang pernah dilakukan oleh orang yang bertobat itu selama lebih kurang 70 tahun dengan dosa yang dilakukannya selama 7 hari 7 malam. Ternyata hasil dari timbangan tersebut, amal ibadah yang dilakukan selama 70 tahun itu dikalahkan oleh kemaksiatan
yang dilakukan selama 7 hari 7 malam. Akan tetapi, timbangan kebaikannya ditambahkan dengan perbuatan baiknya menjelang ajalnya, yaitu memberikan sepotong roti pada fakir miskin yang sangat memerlukannya. Ternyata amal ibadah tersebut dapat mengalahkan perbuatan dosanya selama 7 malam itu. Kepada anaknya, Abu Musa berkata, "Wahai anakku, ingatlah olehmu akan orang yang memiliki sepotong roti itu." Amal sedekah bisa menyelamatkan umat manusia dari api neraka. Apalagi yang sedekah tersebut merupakan orang yang juga sebenarnya sangat membutuhkan harta tersebut. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Para sahabatnya bertanya, bagaimana bisa demikian? Ada orang yang memiliki 2 dirham, kemudian ia sedekahkan 1 dirham. Sementara itu, ada orang yang memiliki banyak harta, kemudian ia mengambil 100.000 dirham untuk sedekah. Hadis riwayat An-Nasai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling utama?" Rasulullah SAW pun bersabda, "Kesungguhan seorang mukil, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu." Mukil adalah orang yang sedikit hartanya, tetapi dia bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Hanya sekian kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.